Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman, pada malam Jumat ini kita ketemu lagi ya. Dan kali ini tema kita adalah tentang keutamaan sholat sunnah dan macam-macamnya, permasalahannya, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan praktek kita sehari-hari, mungkin sebagai dokter, sebagai guru yang mungkin waktunya juga disesuaikan. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Isnani. Terima kasih Ustadz. Mari kita mulai yuk sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman langsung aja ya, kita sudah kenal dengan beliau luar biasa, dosen mengajar ilmu fikih di Ustadz ya. Oke, silakan kalau begitu kita mulai saja. Silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illa anta ilahul awwalin wal akhirin qayyumus samawati wal ardi wa maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ibu-ibu peserta pengajian Bunda Khadijah yang semoga Allah selalu berkahi, Allah rahmati, Allah kasihi, Allah berhidayah, dan Allah jaga dari seluruh keburukan, baik di dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di majelis ilmu ini. Ini adalah bagian dari kesyukuran kita dengan memanfaatkan kesempatan, kekuatan, kelonggaran untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Yang karena dengan kesyukuran itulah kita berharap segala nikmat kebaikan yang Allah telah berikan akan Allah tetapkan pada diri kita dan Allah akan tambahkan. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. yakni jika kalian bersyukur pasti akan aku tambahkan. Nah, dalam mensyukuri waktu, kesempatan, kesehatan, segala hal yang kita nikmati, kita manfaatkan dalam hal yang Allah ridhoi. Salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu limpahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh umat yang setia untuk menapaki sunnah dan syariahnya. Sebelum kita mulai, mengingat kondisi masih belum normal atau mungkin new normal, di sana banyak saudara-saudara kita yang Allah uji baik dengan kesulitan ekonomi, dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, atau mungkin kehilangan keluarga. Kita berdoa semoga Allah berikan keringanan kepada seluruh yang mendapatkan musibah, yang Allah wafatkan semoga Allah ampuni, yang Allah berikan ujian sakit semoga Allah segera sembuhkan, yang Allah uji dengan kesulitan hidup semoga Allah longgarkan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mohon izin saya akan share screen. Ya, pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan tema yang diajukan terkait dengan sholat sunnah, sholat tatawwu. Mohon maaf jika kesempatan yang lalu kita sudah bahas ada bab sholat, tapi belum berkesempatan untuk membuatkan slide-nya, karena memang kondisi waktu yang sangat padat, kadang harus ngajar 4 jam, minimal 4 jam, kadang-kadang lebih di kampus, sehingga kadang-kadang waktunya banyak tersita. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah nanti saya akan usahakan. Pada kesempatan malam hari ini, tema kita adalah sholat
sunnah atau sholat tatawwu. Sholat sunnah atau tatawwu. Banyak sekali jenis-jenis sholat sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka bisa kita lihat di sini nanti ada jenis sholat sunnah yang mutlak atau bebas. Bebas ini tidak dibatasi oleh waktu secara khusus kecuali waktu-waktu terlarang. Jumlahnya juga tidak dibatasi, bebas, mutlak. Dan ada jenis-jenis yang muqayyad. Muqayyad ini terbatasi oleh waktu, oleh cara dan jumlah rakaat. Maka di antara yang kalau yang bebas ini adalah sangat terbuka. Yang penting kita dalam kondisi yang memenuhi syarat untuk sholat, boleh sholat sunnah. Nanti kita akan bahas sementara kita lihat rangkaian yang akan kita bicarakan. Untuk jenis yang terbatas atau muqayyad, maka ada dua kelompok. Ada kelompok pertama yang menyertai sholat wajib. Jadi sholat sunnah ini hanya menyertai sholat wajib, dan dia itu ada dua kelompok lagi, yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Jadi ada nanti sebelum atau sesudah sholat wajib ini sholat sunnah, baik yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Namanya rawatib, dari kata ratib, tertib bahasa kita. Jadi waktunya tertentu mengikuti yang sholat 5 waktu. Ada sholat yang terbatas juga, yang ditentukan oleh waktu dan jumlah dan caranya, bukan rawatib. Maka di antara yang bukan rawatib itu bisa kita sebutkan ada sholat witir, ada qiyamul lail, ada qiyam Ramadan atau taraweh, ada duha, ada istikharah, ada tasbih, ada hajat, salat hajat maksudnya, ada salat taubah, salat kusuf atau gerhana matahari maupun gerhana bulan, ada salat istisqa. Kemudian juga ada beberapa hal yang ditambahkan. Artinya ditambahkan ini karena acuan utama penulisan ini kepada fikih sunnah dan dikembangkan ke kitab-kitab yang lain, dan tambahan ini tidak tersebutkan di dalam kitab fikih sunnah. Ada tahajud, ada rawatib sholat Jumat, ada sholat isyraq atau syuruk, ada sholat awabin, yang nanti ini ada sebagian yang sebenarnya merupakan nama lain dari sholat yang telah kita sebutkan di atas. Ada salat tahiyatul masjid, ada 2 rakaat setelah akad nikah, ada salat setelah wudu. Dan ini ada tambahan informasi yang diwarnai merah, ini adalah salat-salat yang sering kita ketemui di masyarakat tradisional kita, yang sebenarnya hal-hal salat-salat semacam ini seyogyanya tidak perlu dilakukan. Nanti akan kita bahas kenapa dan bagaimananya. Baik. Ini kira-kira rangkaian pembahasan yang akan kita jalani pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama terkait dengan sholat sunnah. Kita mulai dengan muqaddimah. Kembali bismillah. Kenapa sholat sunnah ini disyariatkan, diperintahkan? Ada beberapa alasan di balik syariah tersebut yang bisa disimpulkan dalam satu hal, yakni bahwa salat sunnah ini disyariatkan untuk menutupi kekurangan yang mungkin terjadi pada salat wajib. Mungkin kita bisa menintrospeksi diri masing-masing, kita melihat diri kita masing-masing selama kita salat wajib yang 5 waktu, apakah kira-kira full kekhusyuannya, kesempurnaannya, atau ada sebagian yang lepas kontrol, artinya saat salat ini kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk 100%. Kalau saya pribadi mungkin saya bisa mengatakan jarang 100% khusyuk full dari mulai takbiratul ihram sampai kepada salam. Nah, kekurangan-kekurangan semacam inilah yang bisa
insya Allah digenapi, kekurangannya dilengkapi dengan sholat sunnah. Maka dari konsep ini kita sadar bahwa sholat sunnah ini hanya pelengkap. Artinya apa? Artinya sholat wajiblah yang utama, walaupun sholat sunnah itu setinggi apapun fadilah dan keutamaannya, sekali-kali tidak akan pernah menggantikan posisi sholat wajib. Andai satu kali sholat maghrib kita tinggalkan dan dengan sengaja kita gantikan dengan sholat tahajud dan witir 1000 tahun pun tidak akan menggantikan yang sholat maghrib yang wajib sekali tadi. Yang wajib itu yang utama. Maka sebelum kita berlanjut melihat seperti ini bahwa sholat sunnah adalah pelengkap, sholat wajib adalah intinya, maka tentu seharusnya perhatian kita lebih difokuskan kepada yang wajib dulu baru kepada yang sunnah. Kenapa disebutkan hal ini? Karena kadang-kadang ada orang-orang yang ketika memperhatikan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat malamnya semangat sekali, konsentrasinya full dan serius sekali, tetapi ketika sholat wajib hanya sekedar lewat. Ini kebalik. Karena hal ini berarti telah memprioritaskan apa yang Allah tidak prioritaskan. Yang Allah prioritaskan adalah yang wajib. Baik, ini bahwa salat sunnah disyariatkan untuk melengkapi dan menutupi kekurangan yang mungkin terjadi pada salat wajib. Di antara dalil yang menyebutkan menjadi dasar atas kesimpulan ini adalah hadis-hadis berikut ini. Hadis ini langsung ke terjemahnya. Kalau ingin lihat bahasa Arabnya tinggal kita buka di sini. Di sini ada bahasa Arabnya. Ini sengaja ke terjemahannya untuk menyingkat waktu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat ialah salat. Rabb kita berfirman, dan dia lebih tahu, artinya Allah lebih tahu, lihatlah salat hambaku, apakah ia menyempurnakannya atau menguranginya, artinya apakah salat sempurna atau kurang. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melihat salat kita. Lanjut firman Allah, jika sempurna maka ia akan disempurna. Dan jika kurang sesuatu darinya, Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat tatawu atau salat sunnah. Jika orang tersebut memiliki salat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah salat fardu hambaku dengan salat sunnahnya. Kemudian amal semua perbuatan diberlakukan seperti itu. Artinya salat seperti itu, puasa seperti itu, artinya puasa wajib dilengkapi, disempurnakan dengan puasa sunnah. Kemudian sedekah yang wajib, yakni zakat, akan dilengkapi jika ada kekurangannya dari sedekah-sedekah yang sunnah. Kemudian haji yang wajib akan dilengkapi dengan haji-haji yang sunnah jika kita telah melakukannya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Hadis yang lain, tidak ada yang lebih utama yang Allah izinkan untuk seorang hamba daripada 2 rakaat yang ia lakukan. Sesungguhnya kebaikan disebar di atas kepalanya selama ia dalam salatnya, yakni salat tatawu atau salat secara umum. Inilah dalil-dalil yang menyebutkan dan menunjukkan akan keutamaan salat sunnah dan sebagai pelengkap. Selanjutnya juga istiqomahlah dan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan ketahuilah bahwa perbuatan terbaik kalian adalah salat. Dan tidak ada yang menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Artinya sebagai tanda seorang mukmin adalah yang sering dan menjaga wudu. Hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rabi'ah, mintalah, artinya Rasulullah memberi kesempatan kepada sahabat Rabi'ah, ini Rabi'ah ini laki-laki, mintalah. Ia menjawab, aku minta menamanimu di surga.
bukan minta harta, pakaian atau apapun, tidak. Yang diminta, ini Masya Allah, sahabat yang cerdas, aku minta menemanimu di surga. Beliau bersabda, kenapa tidak yang lain saja? Ini permintaan berat. Permintaan berat. Tapi cerdas yang minta. Ia menjawab, itu saja, nggak yang lain. Beliau bersabda, bantulah aku untuk dirimu. Artinya Rasulullah SAW akan mengusahakannya, membantu dan mengusahakan agar Rabi'ah juga bisa masuk surga. Karena Nabi SAW tidak punya hak memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari surga. Bantulah aku untuk dirimu atau permintaanmu dengan banyak sujud. Banyak sujud, banyak sholat, itu berarti mempermudah seseorang untuk masuk surga. Demikianlah kenapa sholat sunnah disyariatkan. Jika sholat-sholat wajib ini terbatas jumlahnya, maka ingin memperbanyak sujud, kesempatannya adalah di sholat-sholat sunnah. Dan alhamdulillah inilah bagian dari kesempurnaan agama kita yang menyadari tabiat manusia yang kadang-kadang kurang dalam melakukan sholatnya, diberi kesempatan untuk menyempurnakannya. Dan sholat sunnah ini lebih utamanya di rumah. Lebih utamanya di rumah, kecuali sholat sunnah yang memang terkait dengan tempat. Contohnya sholat tahiyatul masjid, ya memang di masjid, namanya juga tahiyatul masjid. Jadi secara umum sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Dalilnya, ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian salat di masjid, maka hendaklah ia menyisakan sebagian dari salatnya untuk rumahnya. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan kebaikan di rumahnya dari salatnya. Sehingga dengan salat sunnah tersebut, Allah akan berikan kebaikan, keberkahan kepada rumah tersebut. Hadis lain, salat sunnahnya seorang laki-laki di rumahnya adalah cahaya. Maka yang mau hendaklah ia menerangi rumahnya dengan salat sunnah tersebut. Kenapa disebut laki-laki? Karena memang laki-laki diperintahkan untuk salat wajib di masjid. Yang harapannya salat-salat rawatib qobliyah atau ba'diyahnya lebih utama di rumah, itu arahnya. Selanjutnya, jadikanlah sebagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian jadikan kuburan. Artinya rumah yang tidak pernah disolat itu seperti kuburan. Ibarat kuburan. Dan kuburan bukan tempat sholat. Begitu. Hadis yang lain. Sholat seseorang di rumahnya lebih utama daripada sholatnya di masjidku ini. Daripada di Masjid Nabawi. Sholat sunnah di rumah nilainya lebih baik daripada sholat sunnah di Masjid Nabawi. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib ya di Masjid Nabawi lebih. Dan sholat wajib di masjid secara umum lebih utama. Imam An-Nawawi mengatakan, sholat sunnah dianjurkan di rumah karena ia lebih tersembunyi. Lebih jauh dari riya. Artinya ketika di masjid kan ada kemungkinan orang yang melihat. Orang yang menonton. Alhamdulillah. Lebih terjaga dari hal-hal yang membatalkan amal perbuatan. Artinya apa? Ketika sholat di rumah itu kan nggak ada yang melihat, nggak ada yang nonton, kemungkinan untuk riya lebih kecil. Maaf ada orang bakar-bakar, sepertinya ada bau asap. Mohon maaf. Kita lanjut. Juga tujuan yang lain agar rumah diberkahi dengannya sebagai isyarat di atas tadi, kebaikan akan diterangi. Di hadis kedua, salat akan menerangi rumah. Hadis pertama, salat tadi menjadi wasilah kebaikan rumah. Begitu. Agar rumah diberkahi dengannya dan mendapatkan rahmat. Dan malaikat turun padanya dan setan-setan menjauh darinya. Baik. Ini kenapa salat sunnah lebih utama di rumah. Lanjut.
keutamaan lamanya berdiri atas banyaknya sujud. Ini kalau andai ini pilihan sih, milih mana? Bacaan panjang dalam sholat sunnah atau pendek-pendek tapi banyak. Di dalam fikih sunnah disebutkan bacaan yang panjang dalam sholat sunnah lebih disukai. Lebih disukai artinya ya pendek juga boleh gitu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan sholat hingga kedua kakinya bengkak. Kemudian ada yang bertanya kenapa? Ya ini kenapa kok sampai seperti itu? Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihat beliau lama berdirinya. Juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, perbuatan apa yang paling utama? Beliau menjawab, berdiri yang lama. Ditanya lagi, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, usaha orang yang kekurangan. Artinya sedekah yang dilakukan oleh orang kekurangan, berusaha untuk bersedekah. Ditanya lagi, hijrah apa yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang menjauhi apa yang Allah haramkan atasnya. Inilah hijrah yang lebih utama. Ditanya lagi, jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang berjihad di hadapan orang-orang musyrik dengan harta dan jiwanya. Ditanya lagi kematian apa yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang darahnya teralirkan dan kudanya tersembelih. Artinya yang maju fi sabilillah. Kuncinya bahwa panjangnya bacaan lebih dianggap lebih utama. Dalam melakukan sholat wajib, kita ingat dulu di antara syarat sahnya sholat wajib adalah berdiri jika mampu. Artinya kalau mampu sholat dengan berdiri dalam sholat wajib dan sholat dilakukan dengan duduk, maka sholatnya dianggap tidak sah. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk, walaupun mampu berdiri. Atau boleh juga menggabung antara duduk dan berdiri. Sama halnya dalam menggabung ini berdiri lalu duduk atau dimulai dengan takbiratul ihram dari duduk lalu berdiri. Cara duduknya bagaimana? Senyamannya, sebagaimana yang biasa duduk di dalam salat. Dan yang lebih utama adalah duduk bersila. Ini hadis yang mendasari hal tersebut. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat sambil duduk. Beliau menjawab, beliau membaca dalam kedua rakaat tersebut sambil duduk dan ketika hendak rukuk beliau berdiri lalu rukuk. Jadi dimulai dengan duduk terus, ketika ingin rukuk berdiri baru rukuk. Juga dalam hadis lain diceritakan bahwa seorang sahabat menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW membaca sesuatu dalam sholat malamnya sambil duduk sama sekali hingga beliau mencapai usia lanjut. Maka beliau duduk dalam sholatnya sambil membaca. Hingga ketika tersisa 40 atau 30 ayat, beliau berdiri melanjutkan bacaan lalu sujud. Ini berarti 40 itu sisa bacaan 40 ayat, 30 itu berarti di depannya lebih panjang lagi. Sambil duduk beliau, sambil duduk, baca panjang, kira-kira sekitar tinggal 40 atau 30 ayat, hendak rukuk baru berdiri. Masya Allah. Cara duduk yang terbaik ialah duduk bersila. Maaf. Ini beberapa hadis yang mendasarinya. Yang pertama dari sahabat Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika salat fajar tarabba'a fi majlisihi. Beliau duduk bersila di tempat duduknya hatta tatlu asyams. Ini terkait pilihan duduk bersilanya. Jadi kalau sudah salat subuh beliau biasanya duduk bersila. Kemudian cara ini artinya sebenarnya hadis di atas ini tidak menunjukkan beliau sedang salat. Jadi setelah salat subuh beliau duduk bersila sampai matahari terbit. Begitu. Nah,
Dari hal tersebutlah maka ada hal-hal yang diambil kesimpulan oleh para ulama. Yang pertama ini kita baca komentar dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Li'an aqda ala jamratin ajamra ahabba layyamin an aqda mutarabbi'an fi salati. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, tetapi pendapat ini bertentangan dengan isi hadis ini. Faktanya beliau pernah duduk bersila. Maka yang kuat adalah penjelasan dalam kitab Fathul Bari ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar yang menyebutkan bahwa Ibnu Abdil Bar menyatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam hal duduk sambil bersila dalam sholat nafilah, sholat sunnah. Maka yang dipilih adalah paling tidak adalah boleh, dan itu pilihan yang dianggap baik. Dan pilihan inilah yang dipilih oleh penulis fikih sunnah, sehingga beliau menyatakan bahwa duduk yang dipilih adalah bersila. Walaupun secara umum ini pilihan. Ada duduk iftirash atau duduk tawaruk sebagaimana di dalam sholat, itu juga pilihan. Silahkan dipilih yang nyaman. Ini muqaddimah terkait dengan salat sunnah. Baik. Selanjutnya kita akan melihat kepada jenis-jenis. Ada salat sunnah yang bersifat mutlak, bebas. Salat mutlak ini bebas. Kita lihat dulu komentar Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menyampaikan, jika seseorang memulai salat sunnah dan ia belum meniatkan jumlah rakaat, jadi dari awal nggak pakai niat, maka ia boleh bersalam atau selesai dari salatnya pada 1 rakaat dan boleh menambahkannya menjadi 2 rakaat atau 3 atau 100 atau 1000 atau yang lainnya. Jadi ini adalah terkait dengan sholat sunnah mutlak, bebas. Bebas. Baik. Ini ungkapan lain dalam kitab Al-Imla, salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Jika seseorang sholat dan tidak tahu berapa rakaat, lalu ia bersalam, maka sholat itu sah. Kalau merujuk kepada awal-awal pembahasan sholat fardu, maka niat di awal itulah yang menentukan jumlah. Sholat asar 4 apa 2, ya, kalau 2 kan dalam kondisi qashar, itu yang menentukan. Hal ini disepakati oleh sahabat-sahabat kami dan ditegaskan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Imla. Ini kembali merujuk kepada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini hadis yang mengisyaratkan hal tersebut. Abu Dzar salat beberapa rakaat yang banyak. Saat selesai, sahabatnya yang namanya Ahnaf bin Qais bertanya, apakah kamu tahu saat salam tadi, selesai dari salat, apakah jumlah rakaat salatmu genap atau ganjil? Ia menjawab, yakni Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, jika aku tidak tahu, maka Allah tahu. Artinya, jika aku tidak tahu ganjil atau genap, Allah tahu. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Abu Dzar menangis mengingat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba sujud sekali untuk Allah kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan. Hadis rawahu Darimi. Ini tambahan untuk merukat hal tersebut bahwa ada salat-salat yang bebas jumlah. Kita lihat di sini terkait dengan salat sunnah di hari Jumat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, bersiwak, memakai pakaian terbaiknya, memakai wangian jika ada, kemudian datang ke masjid, tidak melangkahi manusia, kemudian sholat sebanyak yang Allah takdirkan, ini jadi masa menunggu khotib datang, sholat sebanyak yang Allah takdirkan untuk sholat,
Dan ketika imam telah keluar, ia diam tidak bicara, mendengarkan khutbahnya. Imam itu adalah khotib, saat itu imam sekaligus khotib. Maka itu adalah kafarah hingga Jumat yang lainnya. Hadis rawahu al-Imam Baihaqi dan Hakim. Ini yang menguatkan akan adanya juga salat sunnah yang mutlak. Ini ada sahabat namanya Itban bin Malik. Beliau ini dulu mengimami kaumnya. Ia adalah orang buta dan sungguh ia telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kadang cuaca gelap dan banjir. Sedangkan saya buta. Maka salatlah di rumahku di tempat yang akan aku jadikan musholla." Artinya kondisi gelap dan banjir tidak memungkinkan berangkat ke masjid. Maka Rasulullah SAW datang dan bertanya, "Tempat mana yang kau pilih untuk aku salat padanya?" Jadi beliau datang ke rumah tersebut, bertanya, "Mana tempat yang kamu suka? Aku salat situ yang akan kamu pakai untuk salat." Maka Itban menunjuk ke suatu tempat di rumah, maka Rasulullah SAW salat di situ. Ini dengan hadis di bawahnya adalah kisah yang sama. Dan di dalam syarahnya, penjelasan hadis ini ada penyimpulan bahwa salat tersebut adalah salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Baik. Juga hadis yang terakhir, salat adalah hal terbaik. Maka barang siapa bisa memperbanyaknya, maka hendaklah ia lakukan. Nah, inilah di antara hal-hal yang menguatkan adanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Bebas. Jadi niat gimana? Ya niatnya dalam hati, bismillah saya ingin salat sunnah. Salat sunnah gitu saja boleh. Lillahi ta'ala. Sekarang berpindah kepada salat yang terbatas. Yang tidak bebas. Dibatasi oleh waktu maupun cara. Secara umum ada dua kelompok, yang rawatib dan non-rawatib. Kita mulai dari yang rawatib. Rawatib dari kata rawatib, tertib dalam bahasa kita. Karena dia ngikuti salat yang wajib. Yang rawatib dua kelompok, yakni mu'akkadah dan gair mu'akkadah. Mu'akkadah ini sunnah yang sangat dianjurkan, mendekati wajib. Kalau diberikan level ini wajib, sunnah mu'akkadah, sunnah gitu. Baik. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ini salat-salat sunnah mu'akkadah. Salat subuh, qobliyahnya yang mu'akkadah. Ba'diyahnya mah nggak ada. Salat subuh atau fajar. Di dalam beberapa hadis sebutnya salat fajar. Salat zuhur, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyahnya mu'akkadah, ba'diyahnya mu'akkadah. Salat maghrib, ba'diyah. Salat isya, ba'diyah. Jadi ada 5. Qobliyah, qobliyah, ba'diyah, ba'diyah, ba'diyah. Kita lihat ke salat fajar atau qobliyah dulu. Qobliyah subuh. Keutamaan salat qobliyah subuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 2 rakaat qobliyah subuh. Keduanya lebih aku sukai daripada seluruh dunia dan isinya tentunya. Juga beliau bersabda, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat fajar walaupun kalian sedang dikejar pasukan kuda. Artinya dalam kondisi perang pun jika memungkinkan 2 rakaat fajar tetap diusahakan. Beliau juga Rasulullah SAW tidak pernah sangat memperhatikan salat sunnah lebih serius daripada 2 rakaat sebelum subuh. Beliau bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Komentar seorang sahabat, aku tidak pernah melihat beliau sangat bersegera menuju kebaikan seperti semangatnya kepada 2 rakaat sebelum fajar. Jadi sebelum salat subuh. Nah, kalau disebut sebelum sholat subuh berarti sudah masuk waktu subuh. Sudah azan subuh baru inilah masuk waktunya qobliyah subuh. Kapan masuk waktu subuh? Ketika sudah fajar shadiq.
Kalau ketika puasa ya sudah nggak boleh ini lagi, nggak boleh sahur. Ketika azan subuh itu sudah masuk subuh. Baik. Karakternya 2 rakaat sebelum subuh ini simple, ringan, nggak panjang-panjang, nggak sulit. Ini ibaratnya sebelum subuh pemanasan dulu. Setelah kita istirahat semalam, maka pemanasan dulu biar badannya lentur. Hafsah berkata, radhiyallahu anha, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat sebelum fajar di rumahku, melakukannya dengan sangat singkat. Nafi berkata, dahulu Abdullah bin Umar juga menyingkatnya, artinya menyingkat salat qobliyah subuh ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum subuh dan beliau menyingkatnya sampai aku ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Jadi saking singkatnya kok sampai ragu. Ibunda Aisyah ragu, ini ada Fatihah enggak ini? Berarti sangat singkat. Kemudian di dalam hadis yang lain, dahulu ukuran berdirinya beliau saat salat 2 rakaat sebelum fajar seukuran durasi beliau membaca Al-Fatihah. Saat salat 2 rakaat sebelum fajar seukuran durasi beliau membaca Al-Fatihah, berarti lumayan cepat. Ini yang terakhir ini adalah ungkapan dari seorang sahabat dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Sahabiyah dan istri beliau. Bacaannya, apa bacaannya? Bacaan yang disukai, ini yang pernah beliau pakai, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Baqarah, satu ayat ini, 136, dan Ali Imran 64. Atau Al-Baqarah 136 dan Ali Imran 52. Pernah hanya Al-Fatihah saja. Ya tadi, sampai singkat sekali. Dalilnya mana? Hadis yang menunjukkan hal ini, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, terkait surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kita baca satu saja. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi raka'atil fajar qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru biha, rawahu Ahmad wa Tahawi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat 2 rakaat sebelum fajar membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan beliau membacanya dengan sir. Jadi tidak dikeraskan, tidak lantang. Ini model kedua. Ini dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, dulu Rasulullah SAW dalam sholat 2 rakaat sebelum fajar membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan dari Ali Imran, Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, rawahu Muslim. Ini ayatnya secara lengkap. Jadi rakaat pertama 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat juga. Terkait dengan Al-Baqarah dan Ali Imran 52, ini bacaannya dan dalilnya tersebut di atas. Baik, simple. Pernah juga Fatihah doang. Pernah hanya Fatihah doang. Baik. Doa setelahnya, ini terkait melengkapi, ini salat qobliyah subuhnya sudah sunnah, ada sunnah-sunnah pelengkapnya. Ya, jadi semakin persis dengan cara beliau berarti akan semakin tinggi nilainya karena semakin mendekati apa yang beliau lakukan. Doa setelahnya, setelah salat 2 rakaat sebelum subuh tadi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israil wa Muhammadin a'udzubika minan nar. Ini dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Mubashir bin Abil Muflih. Jalurnya, ini bacaannya, yang penting bacaannya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin a'udzubika minan nar, yang artinya, ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikail dan Israfil dan Muhammad, artinya
Allah ini yang Rabbnya, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Muhammad gitu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini yang kedua, cuman hadisnya kurang kuat. Ini sekedar pengetahuan, kurang kuat dasarnya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Secara dalil kurang kuat, tapi isinya bagus. Anggap sebagai doa mutlak, doa bebas. Tapi yang atas dalilnya kuat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad a'udzubika minan nar 3 kali. Sunnah pelengkap selanjutnya terkait qobliyah subuh adalah tiduran setelahnya. Tiduran, bukan tidur lelap. Tiduran. Ini dalil yang pertama. Kisah tentang beliau dikisahkan oleh sahabat ini dari Ibunda Aisyah, sahabiyah sekaligus istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Isinya, jika muadzin telah selesai dari adzan untuk salat fajar, beliau bangkit salat 2 rakaat singkat, 2 rakaat singkat sebelum salat subuh setelah fajar nampak jelas. Artinya memang salat subuh itu kan ketika fajar sudah masuk. Kemudian tiduran di sisi kanan, artinya miring ke kanan hingga muadzin mengumandangkan iqamah. Karena memang rumah beliau mepet gandeng dengan masjid. Tiduran nunggu muadzin qomat baru datang. Kalau sekarang di masjid kita biasanya muadzin nungguin imam, imam datang baru qomat. Kalau yang dulu muadzin qomat baru imam datang. Ini lebih tepatnya ketika apa ya? Iqamatnya sudah ada waktunya tertentu, sebagaimana yang di masjid sekarang kan ada jam itu yang menentukan qomat sekian gitu. Jadi akan mengikuti itu, nggak nungguin imam ya. Kalau imam kadang-kadang lama repot. Baik. Juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah salat sunnah fajar, jika aku bangun, beliau berbincang denganku. Jika tidak, maka beliau tiduran. Beliau tiduran. Baik, hukum tiduran ini bagaimana? Gitu. Banyak diskusi dalam masalah ini. Tapi yang dipilih ialah bahwa hal itu sunnah bagi yang sholat sunnah di rumah. Bukan yang sholat di masjid. Artinya apa? Kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya di masjid, tiduran di masjid, rame nanti. Tiduran jamaah gitu, berderet kayak ikan tongkol kan. Tidak kurang layak. Karena faktanya hadis pertama tadi maupun kedua-duanya menunjukkan bagaimana beliau melaksanakan di rumah. Yang meriwayatkan adalah Ibunda Aisyah, dan kejadian-kejadian semacam ini biasanya adalah di rumah beliau. Baik. Ya, repot kalau rumahnya jauh, nanti bisa ketinggalan. Baik. Yang keenam, qadha-nya. Apakah ada qadha untuk salat qobliyah subuh? Ada beberapa dalil. Yang kita lihat kesimpulannya dulu, biar enggak ini. Jadi kesimpulannya berdasarkan hadis-hadis di atas, yang di atas ini, bahwa salat qobliyah subuh itu boleh diqadha sebelum matahari terbit 100% maupun setelah terbitnya. Baik ketinggalan 2 rakaat tadi karena ada uzur atau tanpa ada uzur. Ini kesimpulan dari hadis-hadis ini. Karena yang pertama, walaupun diskusinya panjang karena hadisnya memang bukan hadis-hadis utama dengan kekuatan yang valid gitu. Artinya bukan dari hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini ada di Rawahul Imam Baihaqi. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rakaatil fajr hatta tatlul asyam falyusalliha." Barang siapa yang belum sholat 2 rakaat sebelum fajar sampai matahari terbit, hendaklah dia melaksanakannya. Jadi kesimpulannya boleh, tetapi seyogianya cek waktu terlarang, dan waktu terlarangnya secara umum ada 5 kesempatan dilarang. Boleh kita ulang, setelah salat subuh sampai matahari terbit, pas matahari terbit, kemudian pas matahari di tengah cakrawala, setelah asyar sampai matahari terbenam, dan pas matahari terbenam. Jadi 5 waktu inilah yang perlu dilihat terkait dengan sholat-sholat ini. Khususnya kalau sholat sunnah mutlak yang
kita sebutkan tadi. Berpindah kepada salat zuhur, qobliyah dan ba'diyah. Jumlah rakaat. Boleh 2-2, qobliyah 2, ba'diyah 2. Boleh 4+2, boleh 4-4. Ini dalil masing-masing. Kita coba ambil satu-satu saja. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat, raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi, rawahu Bukhari. Jadi sahabat Ibnu Umar menyatakan, aku menghafal dari Rasulullah SAW ada 10 rakaat. Ini terkait dengan salat sunnah. 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Genep 10. Ini yang 2-2. Yang 4-2. Dari sahabat Abdullah bin Syaqiq berkata, Sa'atu Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli qabla dhuhri arba'an wa thnataini ba'daha, rawahu Ahmad wa Muslim. Jadi sahabat ini bertanya kepada Ibunda Aisyah terkait dengan salatnya Nabi. Terkait salat sunnah ini ya. Ibunda menjawab, dulu beliau salat sebelum zuhur 4 rakaat dan 2 rakaat setelahnya. Ini yang 4-2. Sedangkan yang 4-4, kita ambil hadis yang pertama. Atas. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu lahmahu 'anil nar. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan dagingnya atas neraka. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahahu at-Tirmidzi. Jadi ini pilihan jumlah rakaatnya 2-2, 4-2 atau 4-4. Keutamaannya, ini tadi sudah kita singgung di antaranya yang terakhir tadi, 4-4 jaminannya adalah Allah haramkan dagingnya dari neraka. Di antara keutamaan yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar dalam kondisi apapun. Ini menunjukkan betapa beliau memiliki perhatian yang sangat kepada salat ini. Sehingga termasuk bagian muakkadah yang memiliki keutamaan lebih. Baik. Ini tidak perlu karena sudah kita bahas tadi. Caranya kalau 4 rakaat bagaimana? Caranya apakah 2-2 atau langsung 4? Kita lihat di sini. Wa idza shalla arba'an qablaha aw ba'daha al-afdal an yusallim ba'da kulli rak'ataini wa yajuz an yusalliha muttasilan bi taslimin wahidah. Bislim wahid. Yakni kalau salat 4 rakaat boleh salat 2 rakaat, 2 rakaat masing-masing dengan salam. Wa yajuz dan boleh juga 4 rakaat secara langsung dengan 1 salam. Jadi langsung seret gitu. Pilih saja. Jadi tidak masalah. Qadha'nya, qobliyah. Qobliyah, ya, beliau pernah melakukannya. Ini hadis yang pertama. Pernah mengqadha'nya. Ba'diyah, ya, beliau juga pernah melakukannya, bahkan mengqadha'nya ini setelah salat asar. Setelah salat asar. Jadi beliau pernah melakukan qadha' atas salat qobliyah maupun ba'diyah duhur. Maghrib, ba'diyah maghrib. Dalilnya dari sahabat Ibnu Umar annahuma minas salati allati lam yakun yada'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Umar menyatakan bahwa 2 rakaat ini termasuk salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya yang dalam salat ini, Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad. Nah, ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pilihannya di rumah. Nah, pilihannya di rumah. Irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum. Ini adalah
beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Abdul Ashhal, rukuklah, lakukanlah 2 rakaat ini di rumahmu, ya, ini terkait dengan salat ba'diyah maghrib. Ini pilihan, artinya yang lebih utama di rumah sebagaimana yang kita sampaikan di atas tadi. Salat isya, yakni ba'diyah isya, dasarnya idem. Idem bagaimana? Setelah kita sebutkan yang di atas tadi terkait dengan salat-salat sunnah. Baik, yang dihafalkan oleh beberapa sahabat tadi. Baik. Ghair muakkadah, salat sunnah lain yang tidak muakkadah, rawatib tapi enggak muakkadah, qobliyah asar 2 atau 4. Qobliyah maghrib 2. Qobliyah isya 2. Jadi ini ghairu muakkadah, jadi sunnah tapi tidak sekuat yang muakkadah di atas tadi. Kita agak percepat waktunya, kayaknya udah jam 9 saja, ini nggak berasa. Insya Allah. Ada sunnah membuat jeda antara salat wajib dan salat rawatib. Jadi setelah salat wajib disunahkan jeda. Jadi tidak assalamualaikum, assalamualaikum langsung berdiri lagi untuk salat sunnah rawatibnya. Dalilnya adalah hadis berikut ini. Rasulullah SAW salat asar. Kemudian seseorang bangkit untuk salat. Lalu Umar segera menegurnya, duduklah, sesungguhnya ahli kitab binasa karena tidak ada jeda antara salat mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, Umar telah melakukan hal baik, artinya memerintahkan adanya jeda. Memerintahkan adanya jeda tadi. Baik. Ini ada salat asar, bisa jadi sedang qadha. Seperti Rasulullah SAW pernah mengqadha ba'diyah zuhur setelah salat asar yang kita sebutkan tadi. Sebagai tambahan, Sa'ib bin Ukhti Namir pernah salat Jumat di Maksurah. Setelah imam salam, aku berdiri tempat salatku. Lalu aku salat. Ketika yakni Muawiyah masuk ke ruangan, ia mengutus seseorang memberitahuku, jangan engkau ulangi. Jika kamu salat Jumat, jangan engkau menyambungnya dengan salat lain sampai engkau bicara atau keluar. Artinya bicara ini bisa zikir, bisa bacaan-bacaan yang lain. Gitu, ada jeda intinya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar kita tidak menggabung satu salat dengan salat lain hingga kita berbicara atau keluar. Jadi sunnah ada jeda antara salat wajib dan rawatib. Baik dengan zikir atau keluar dari masjid. Baik, ini salat-salat sunnah yang rawatib. Untuk yang non rawatib, ini pilihannya banyak. Kalau kita kejar kayaknya enggak kekejar mungkin. Ini saya tawarkan dulu mana yang kita bahas dulu. Ini biar agak interaktif dulu. Saya tawarkan, silakan dipilih, bebas milih. Ustadz, nanti ada bagian kedua aja ya Ustadz ya yang nggak sempat ya. Nanti di kemudian hari ya Ustadz. Oh gitu, baik. Nah, sekarang mungkin sholat tahajud dulu Ustadz, yang terakhir. Ya. Baik, ya siap. Saya mulai dari tahajud. Kalau begitu, tahajud ditaruh di sini. Pengertian tahajud, secara bahasa, tahajud itu artinya dari kata hujud. Hujud itu artinya an-naumu wasaharu. Tidur disebut hujud, sahar itu begadang juga hujud. Orang Arab menyebutnya hajada, itu artinya tidur malam. Jadi tahajud itu asal katanya dalam bahasa Arab, hajada yahjudu hajid, jadi orang yang tidur malam. Ini secara bahasa. Apa kaitannya tahajud dengan tidur? Akan kita lihat nanti. Di sini di istilah. Salat tahajud adalah huwa salatu tatawu'i fil lail ba'dan naum. Salat tatawu, salat sunnah di malam hari setelah tidur. Maka setelah tidur itulah disebut salat tahajud. Secara umum, salat sunnah yang dilakukan di malam hari bisa disebut qiyamul lail. Bangun malam.
Tetapi ketika dilakukan setelah tidur, maka qiyamul lail itu punya nama khusus, namanya tahajud. Kalau belum tidur berarti bukan tahajud. Nanti kayak taraweh. Taraweh tidak disebut tahajud. Dia qiyamul lail juga. Tahajud adalah qiyamul lail, taraweh juga qiyamul lail. Kalau tahajud, qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur. Dalil dasar yang mendasari akan salat tahajud ini adalah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka bangunlah untuk tahajud nafilatan laka, sebagai amalan nafilah sunnah untukmu. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisalatil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun anil itsmi. Hendaklah kalian salat malam. Ini secara umum salat malam, tidak khusus tahajud, dan di antaranya salat tahajud. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan dia adalah taqarrub, mendekat kepada Rabb kalian, mukaffirah lisayyi'at, sebagai penghapus dosa-dosa, wa manhatun anil itsmi, dan mencegah dari dosa-dosa, dari kesalahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Baik. Kemudian hadis lain ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Paling utamanya salat setelah salat fardu, faridah, adalah salat malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini terkait dengan tahajud. Salat tahajud ini berkaitan erat dengan salat witir, qiyamul lail. Karena memang salat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail itu sendiri. Kita bahas lebih luas di sini. Keutamaannya dari Al-Quran bisa kita lihat di sini, lumayan banyak. Tadi yang kita sudah baca di surat Al-Isra, surat Az-Zariyat juga, yang surat Az-Zariyat, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman, yakni di surga, dan di mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, menikmati kenikmatan surga. Sesungguhnya mereka sebelum itu, sebelum di surga, di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Qadzalika minal muhsinin. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Qalilan ma yahja'un. Wa minal laili qalilan ma yahja'un. Mereka sedikit tidur. Kemudian di As-Sajdah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Ada catatan yang dimaksud adalah jauh di tempat tidur itu adalah mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk melaksanakan sembahyang malam atau salat malam. Ini yang lain bisa dilihat. Az-Zumar ayat 9, Furqan 63, 64. Baik, ini dari Al-Quran. Dari sunnah, dari hadis, ini diantaranya, tentu belum semuanya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menyampaikan, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, salatlah di saat manusia tidur, kalian masuk surga dengan kedamaian. Ini hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini perawi ini menceritakan
ketika pertama kali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hal yang beliau dengarkan dan beliau ingat. Sebarkanlah salam. Ini assalamualaikum. Kenal nggak kenal, assalamualaikum saja. Kalau di Saudi kebiasaan itu wajar. Kenal nggak kenal, assalamualaikum. Memberi makan, sambung silaturahim, salat di waktu orang tidur. Apa hasilnya? Masuk surga dengan penuh kedamaian. Juga sahabat Salman Al-Farisi menyampaikan sabda beliau. Ini bukan ucapan Salman Al-Farisi loh ya. Ini perawinya, sahabat perawinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail karena sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh yang tadi kita sudah baca. Orang saleh sebelum kalian mendekatkan kalian kepada Allah, menghapus kesalahan, mencegah dosa, mengusir penyakit dari jasad. Kalau yang di hadis rawahu Hakim tadi, dia hanya sampai mencegah dari dosa, tidak sampai mengusir penyakit dari jasad. Ini hadis rawahu Tabrani di dalam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Kabir. Baik. Kemudian hadis lain rawahu Al-Hakim, ini adalah ungkapan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Ini peringatan, hiduplah semaumu. Sesungguhnya engkau akan mati. Artinya terserah poya-poyalah dalam hidup, kamu akan mati. Cintalah siapa yang engkau cintai, semaumu, sesungguhnya engkau akan berpisah. Lakukan semaumu, apapun yang kamu lakukan, sesungguhnya engkau akan mendapat balasan atasnya. Ya kalau baik dapat baik, buruk dapat buruk. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ialah qiyamul lail dan kehormatannya ialah tidak membutuhkannya kepada orang lain. Artinya apa? Qiyamul lail adalah kemuliaan, sedangkan kondisi seorang muslim itu kondisi tercukupi, itu adalah sebuah kehormatan. Jadi tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Sahabat Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang dicintai Allah. Allah tertawa terhadap mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. 1, orang yang jika terbuka satu kelompok, ia berperang setelah mereka dengan jiwa lillahi ta'ala. Entah ia terbunuh atau Allah menolongnya dan mencukupkannya. Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, bagaimana ia telah bersabar untukku dengan jiwanya. Maksudnya apa? Jadi ketika dalam kondisi perang, ada satu pasukan, satu titik yang kosong terbuka karena kelompok kalah, ada poin titik lemah, beliau yang isi poin atau titik lemah tadi dan berjuang di situ. Itu yang pertama maksudnya. Yang kedua, orang yang memiliki istri cantik, kasur lembut nan indah, lalu ia bangkit pada malam hari. Allah Ta'ala berfirman, ia meninggalkan syahwatnya dan berzikir kepadaku, padahal jika mau, ia bisa tidur. Yang ketiga, orang yang ketika dalam safar, ia bersama rombongan, lalu mereka begadang, lalu tidur, sedangkan orang itu bangun saat sahur dalam keadaan berat atau ringan. Artinya, rombongan teman-temannya ngobrol malam terus tidur, orang ini bangun di akhir malam. Baik. Ini dari Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Baik. Adab dalam qiyamul lail. Ada beberapa adab. 1, niat saat tidur. Jadi ketika hendak tidur, diniatkan. Diniatkan. Apa nanti kebaikannya kalau kita niat dan nggak niat, ini bedanya. Sahabat Abu Darda menyampaikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa datang ke kasurnya lalu ia berniat untuk bangun sholat malam, lalu ia tertidur sampai subuh, maka tercatat baginya apa yang ia niatkan, dan tidurnya ialah sedekah Rabbnya untuknya. Allah kasih cuma-cuma, pahala sholat dapat, tidurnya nyenyak. Ini kalau diniatkan. Kalau nggak diniatkan ya nggak dapat kebaikan yang ini. Yang kedua, saat bangun usap muka, menggunakan siwak, memandang langit dan berdoa. Ini Ini beberapa dalil terkait dengan itu. Ini doa bacaannya. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma
wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dalilnya dari mana dinukilnya? Dari hadis berikut ini. Hadisnya kurang kuat, ya sekedar jadi pengetahuan, tapi isi doanya baik. Isinya la ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, astaghfiruka, aku beristighfar mohon ampun dari dosaku, wa as'aluka rahmataka, aku memohon rahmatmu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan jangan engkau gelincirkan hatiku setelah engkau beri petunjuk, dan berikan kepadaku dari sisimu rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini hadisnya, dalilnya kurang kuat. Ada dalilnya tapi kurang kuat. Ini yang kedua, bacaan ini sahih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau banyak ini, kalau satu, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Hadisnya sahih, bangun tidur bacaannya memang ini. Dan insya Allah kita dari TK dulu sudah diajari ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku, dan kepadanya lah nanti akan dibangkitkan. Kemudian bacaan yang beliau baca juga ini. Oh, maaf, ini dalilnya agak banyak. Lumayan banyak dalilnya, kita baca isinya saja. Bacaan dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sedangkan lihat ke langit saat berdoa, ada di luar sholat. Jadi ada dalil-dalil bahwa beliau pernah berdoa sambil melihat ke langit. Ini juga terkait mengusap muka setelah berdoa, karena terkait dengan doa, hadisnya ada tetapi kurang kuat. Ada hadisnya tapi kurang kuat. Baik. Ini jadi saat bangun, usap muka, siwak, memandang langit, dan berdoa tadi. Adab yang ketiga memulai dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi kalaupun tadi disebutkan bacaan panjang dalam sholat sunnah itu baik, tapi dalam hal memulai sholat malam dimulai dengan 2 rakaat ringan, pemanasan. Pemanasan, karena kita baru bangun tidur, kondisi mungkin belum 100% on, gitu. Beliau sampaikan dalam sabdanya, jika seseorang dari kalian sholat qiyamul lail, maka hendaklah memulainya dengan 2 rakaat ringan. Adab dan sunnah selanjutnya adalah membangunkan keluarga. Jadi ya kalau istri bangunin suami dan anak-anak, suami bangunin istri dan anak-anak, dan sebaliknya juga bisa. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menyayangi seorang lelaki yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan, ia ciprat air ke wajahnya. Ciprat itu enggak segayung, ya kita cepret itu ya. Semoga Allah menyayangi seorang wanita yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan, ia menciprat air ke wajah suaminya. Juga hadis yang lain, jika seorang lelaki membangun istrinya pada malam hari, lalu keduanya sholat, atau sholat 2 rakaat bersama, sholat atau berjamaah, bebas masing-masing atau sendiri, mereka akan dicatat termasuk orang yang berzikir. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, satu malam Nabi SAW terbangun lalu bersabda, Maha suci Allah, fitnah apa yang turun malam ini? Apa yang diturunkan dari simpanan sana, dari simpanan Allah Ta'ala? Barang siapa membangunkan para pemilik kamar, betapa banyak orang yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat. Artinya ini harapan siapakah, karena di hadisnya ini salah ketik, ini harusnya siapakah gerangan yang mau membangunkan para pemilik kamar ini. Man yuqidu sahibal hujurat, siapakah gerangan yang hendak membangunkan para pemilik kamar yang sedang tidur maksudnya. Baik. Kemudian di hadis lain Ali radhiyallahu anha
menyatakan Rasulullah SAW mengetuk dia dan Fatimah. Artinya membangunkan. Ini setelah Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah sudah nikah, pindah rumah, lalu bersabda, kalian nggak sholat? Fatimah menjawab, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Jika dia berkehendak bangkitkan kami bangkit. Ya, kalau bangkit mau sholat. Ini agak gimana nih. Maka beliau pergi saat dikatakan hal itu, lalu aku mendengarkan beliau bergumam, yakni perawi Ali radhiyallahu anha, bergumam sambil berbalik, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Masya Allah. Ya, ini sunnah membangunkan keluarga. Adab yang kelima adalah tidur jika mengantuk. Tidur jika mengantuk. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kalian bangun malam dan Al-Quran sulit di lidahnya, artinya bangun malam sedang sholat, bacaannya berat, udah ngacau-kacau, sehingga tidak tahu apa yang ia ucapkan, maka hendaklah ia tiduran. Ya kalau ketiduran terus tidur, ya itulah takdir. Tiduran, ini bagian dari sunnah. Sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan mendapati tertambat antara dua tiang, ada tambang tertambat antara dua tiang. Beliau bertanya, apa ini? Para sahabat menjawab, ini milik Zainab. Jika ia merasa malas atau lelah, ia berpegang dengannya. Artinya memaksakan diri untuk sholat malam biar nggak terjatuh pegangan. Beliau bersabda, lepaskan. Hendaklah salah seorang dari kalian sholat saat bersemangat. Jika merasa malas atau lelah, hendaklah ia tidur. Baik, inilah Masya Allah kearifan dan kebijakan beliau. Yang keenam, tidak memaksakan. Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari amal yang kalian mampu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Artinya kita banyak sekalipun nggak akan bosan juga, begitu. Artinya sedikit oke, banyak oke, tapi ukur kemampuan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal perbuatan apa yang paling Allah sukai? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling ajek walaupun sedikit ajek terus menerus, istiqomah. Baik. Waktunya. Waktu qiyamul lail. Secara umum, qiyamul lail boleh di awal, tengah, dan akhir setelah salat Isya. Artinya jeda waktu antara salat Isya sampai salat subuh. Kalau mau disebut tahajud berarti tidur dulu. Kalau tidur dulu ya qiyamul lail, sudah salat qiyamul lail namanya. Begitu. Dalilnya adalah berikut ini. Anas radhiyallahu anhu menyampaikan, menggambarkan bagaimana beliau salat. Mana an-narahu laili musalliyan illa ra'ainahu wa ma kunna nasya an-narahu na'iman illa ra'ainahu. Karena yasum min asyari hatta naqul la yuftir minhu syai'an wa yuftir hatta naqul la yasum minhu syai'an. Jadi beliau menceritakan pada jam berapapun kita bangun ingin melihat Nabi sholat, pasti kita ketemu. Dan pada jam berapapun kita ingin melihat Nabi tidur, pasti kita ketemu. Artinya dalam jeda waktu itu di jam berapapun sholat malam boleh. Tidur saat itu juga boleh, artinya selang-seling. Artinya boleh di depan, di tengah, atau akhir. Karena semua rentan waktu ini pernah beliau gunakan untuk sholat dan pernah beliau gunakan untuk tidur. Hadis rawahu Ahmad Al-Bukhari wan Nasa'i. Itu waktunya. Jadi qiyamul lail jeda antara itu, kalau pengen yang disebut sholat tahajud berarti tidur dulu. Waktu utama. Waktu utamanya adalah sepertiga akhir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thulutsal lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa a'tihi man yastaghfiruni fa aghfir lahu, rawahul jamaah. Jadi Allah azza wa jalla turun ke langit terdekat ini ketika malam tinggal sepertiganya, artinya sepertiga malam yang akhir. Lalu Allah Ta'ala berfirman,
Siapakah gerangan yang memohon padaku, maka aku akan ijabahi. Siapa gerangan yang meminta, maka akan aku beri. Siapa gerangan yang beristighfar, maka akan aku ampuni. Ini waktu yang utama. Jumlah rakaat tidak ada batasan tertentu. Bahkan bisa hanya dengan 1 rakaat witir. Ketika sudah salat rakaat, 1 rakaat witir, udah salat malam. Sudah salat malam. Dalilnya ini beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat malam, baik sedikit atau banyak, dan menjadikan witir di akhirnya. Juga selain tidak ada pilihan daripada salat malam, walaupun ketika walaupun sepemerahan domba, sepemerahan unta maksudnya, dan juga sepemerahan domba, dan apapun setelah salat isya kedua adalah malam. Artinya salat isya kedua ini ada salat isya, karena salat isya pertama itu maghrib. Jadi kadang-kadang dalam hadis salat isya pertama itu berarti maksudnya maghrib, salat isya kedua adalah salat isya. Ini yang menunjukkan sepemerahan domba, sedikit apapun yang dilakukan di malam hari itu sudah cukup. Sehingga yang paling minim adalah 1 rakaat witir. Adakah qadha-nya untuk qiyamul lail? Ada. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Terkait dengan urusan kegiatan di rumah, Ibunda Aisyah yang sering meriwayatkan. Beliau menyampaikan, jika beliau sallallahu alaihi wasallam luput dari sholat malam karena sakit atau yang lainnya, beliau melaksanakannya di siang hari. Kadang 12 rakaat. Ini terjemahannya masih ada yang keliru, kekurangan. Juga di hadis lain, beliau menyampaikan, barang siapa yang tertidur dari hizibnya, yakni yang sesuatu darinya, hizib itu kebiasaan yang biasa dia lakukan, lalu ia membacanya di antara salat subuh dan salat duhur, maka dicatat baginya seakan-akan ia membaca di malam hari. Maksudnya ketika hizib itu bacaan di dalam salat ataupun bacaan zikir wirid biasa di malam hari, kemudian dia ganti di antara salat subuh dan duhur, maka dianggap dia sudah melakukannya di malam hari. Karena tadi tertidur. Istilah hizib itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan berulang-ulang dan rutin. Hizib. Yang arti lain juga hizib itu juga partai dalam bahasa Arab. Tambahan. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat malam di malam hari sebanyak yang Allah kehendaki. Sampai di akhir beliau membangunkan keluarganya, yakni beliau salat sendiri, ketika sudah menjelang akhir bangunkan keluarganya. Beliau berkata kepada mereka, salat, ayo bangunkan keluarga. Kemudian beliau membaca ayat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah atas mereka. Ini ayatnya menukil dari ayat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ini. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan itu. Ya harus sabar. Kami tidak meminta rezeki darimu. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan sungguh akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang takwa. Baik, ini terkait dengan salat qiyamul lail yang termasuk di dalamnya salat tahajud. Sudah berusaha diringkas. Baik, silakan saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya yang luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau langsung raise hand. Di sini ada satu pertanyaan dari Bu Neni. Ustadz mau nanya, apakah bisa melaksanakan sholat rawatib bila mengerjakan sholat wajib di akhir waktu? Baik, sholat rawatib. Sholat rawatib ini kan mengikuti sholat wajib. Jadi sholat wajib yang bagaimanapun, baik di depan, di belakang, di akhir, tetap ada sunnahnya. Tetapi yang jadi catatan, ketika sholat itu sudah mepet, sholat wajib itu kan waktunya terbatas, ada awal, ada akhir, udah mentok. Dalam istilah fikih, sebelum waktu akhir ini namanya waktu ikhtiar, bebas milih. Mau di awal boleh dan lebih utama secara umum, di tengah boleh, mendekati akhir boleh. Tapi kalau sudah mepet ke akhir, ini waktu darurat istilahnya,
Kalau sudah waktu darurat berarti yang harus dilakukan adalah sholat wajib itu sendiri. Dan jika ingin memaksakan sholat rawatib, rawatibnya dikodok sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Jadi kodok setelahnya. Jangan memaksakan sholat, umpamanya udah mepet waktunya zuhur mau habis, anggap saja asumsinya jam 3 ini sudah masuk asar, tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit, maksakan sholat qobliyah zuhur, lewat zuhurnya, lewat ke masuk asar, itu nggak tepat. Jadi wajib dulu, kalau mau rawatib berarti dianggap kodoknya. Itu baik terkait dengan rawatib. Ya, Dokter Kartini silakan mau nanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau tanya tentang sholat rawatib. Tadi saya nangkapnya benar apa enggak ya? Baiknya ada jeda gitu ya Pak Ustadz ya, dengan sholat wajibnya. Yang mau ditanyakan kalau jedanya itu yang diperbolehkan berapa lama ya, dan apa aktivitasnya gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kan kita habis sholat wajib, misalnya ada yang ngajak ngobrol atau ada terima telepon gitu ya, agak lama, terus setelah itu kita mau sholat rawatib itu masih diperbolehkan atau tidak. Sama kadang-kadang kita ternyata buang angin gitu Pak Ustadz, akhirnya kita harus wudhu lagi gitu, apakah itu diperbolehkan ataukah kalau yang namanya sholat rawatib itu harus disatu wudhu dengan sholat wajib gitu Pak Ustadz. Terus kadang-kadang juga kan karena kita khawatir akhirnya nanti keburu keluar angin gitu Pak Ustadz, akhirnya setelah sholat wajib kita langsung bangun langsung sholat rawatib, itu bagaimana? Baik. Ya. Pertama yang jadi catatan, jeda tadi adalah sunnah. Pertama itu sunnah. Mengadakan jeda tadi sunnah. Artinya meninggalkan tanpa jeda itu menjadi makruh. Jadi ketika sholat wajib, setelah assalamualaikum kanan kiri langsung berdiri untuk sholat rawatib menjadi makruh. Tidak berarti sholat rawatibnya batal atau tidak sah. Tindakan itu makruh. Jedanya berapa tidak didetailkan secara detail, minimal yang disebutkan tadi adalah sudah ada ungkapan yang lain, baik zikir, istighfar, baca tasbih, terus tahmid, takbir, selesai itu oke. Atau mungkin ada yang ngajak ngobrol, berbicara, berarti sudah ada jeda. Atau kita geser ke tempat lain, itu dianggap jeda. Baik. Kalau tadi ada ngobrol, mungkin ada nerima tamu gitu. Setelah tamu pergi, berarti mungkin waktunya agak lama ya, bisa seberapa jam, setengah jam. Apakah masih dianggap rawatib? Iya, masih dianggap rawatib. Tidak ada syarat yang harus mepet sekian menit. Begitu pula ketika batal dan terpaksa untuk wudhu lagi, itu juga masih rawatib. Tidak ada syarat rawatib harus satu wudhu. Nggak ada syarat harus rawatib berarti wudhunya harus jadi satu dengan sholat wajibnya, nggak ada keharusan itu. Baik, semoga jelas. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Dr. Neni, bagaimana hukum berpindah tempat saat akan sholat rawatib dan apa utamaannya? Jadi kita suka itu yang tadi Ustaz bilang ya, menyambungnya tadi, menggeser tukeran tempat atau bagaimana gitu Ustaz? Ya. Baik, biasanya setelah rawatib, kalau di masjid itu kita lihat geser tempat, saling tukar tempat. Itu kalau kita cari hadisnya nggak ada, tapi itu banyak dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama terdahulu, dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari. Artinya kalau tidak diingkari berarti dianggap sesuatu yang boleh dan diizinkan. Dan salah satu hikmah di balik itu adalah berharap semakin banyak tempat yang menjadi saksi kita salat. Itu diantaranya. Jadi geser, pindah tempat, saling tukar tempat bukan hal yang salah. Karena faktanya para ulama salafus saleh terdahulu melihat hal tersebut dan melakukannya tanpa ada pengingkaran. Artinya itu bukan kemungkaran, bukan kesalahan. Dan salah satu hikmahnya tadi semakin banyak tempat yang menjadi saksi kita. Baik. Ya, pertanyaan lagi Ustaz. Kemudian ada yang tadi udah Ustaz ya? Ya, udah. Ada pertanyaan baru dari Dr. Dewi. Kita kalau disarankan baca surat yang panjang-panjang pada sholat sunnah dalam tahajud, apakah boleh kita langsung dari Al-Quran salat sunat? Ya, boleh. Boleh megang mushaf, boleh megang HP,
tetapi HP-nya dimatikan mode pesawat ya, takut nanti masuk yang lain-lain jadi kemana-mana. Jadi boleh dengan mushaf, boleh dengan HP, baca langsung, boleh diizinkan. Itu bab itu sebenarnya ada di dalam slide ini juga, di mind map ini tempatnya, oh maaf, tempatnya di sini, memang agak jauh. Hal-hal yang boleh di dalam sholat. Di antara hal-hal yang boleh di dalam sholat ini ada, ini nomor 12, membaca dari mushaf. Ya, itu terkait dengan pertanyaan ingin baca panjang. Baik. Nanti pengajian berikutnya dibahas aja Ustaz ya, yang tadi ya Ustaz ya. Boleh. Terus yang ada lagi Ustaz, pertanyaan dari Bu Dewi lagi. Jika takut tidak terbangun, kita sudah mengerjakan witir setelah Isya, apakah masih bisa tahajud, dan setelah tahajud tidak perlu witir lagi ya? Ya, betul. Jadi setelah kita kadang-kadang khawatir ketiduran habis salat Isya, salat sunnah langsung witir. Nanti ketika ternyata Allah takdirkan bangun salat tahajud dan tidak perlu witir lagi. Itu pembahasannya di bab witir. Ini ada pembahasan witir di sini, dan bab itu ada pembahasannya. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Ini boleh bagi orang yang sudah salat witir dan ini salat malam lagi tanpa ngulang witir, dalilnya ada di belakangnya ini. Baik, ya. Boleh, Ibu. Ya, Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir teman-teman, maaf ya, nanti bisa ditanya lagi di kesempatan yang lain. Mau nanya lagi dong nanti. Ya, boleh, silakan. Oh, iya, Pak Ustadz, tadi kan Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah sebelum subuh ya. Terus kalau misalnya nih Pak Ustadz, pada satu kesempatan kita datang ke masjid gitu, mau sholat berjamaah, ternyata sudah mau mulai gitu imamnya. Jadi akhirnya kalau kita mau sholat qobliyah dulu, kita akan ketinggalan jamaahnya. Itu yang lebih afdol yang mana ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya nggak mau ninggalin qobliyahnya, tapi udah telat gitu. Yang afdolnya seperti apa? Yang afdol adalah mengutamakan yang Allah utamakan. Dan di pembukaan tadi kita sampaikan yang paling utama adalah salat wajib. Salat sunnah sebanyak apapun tidak akan bisa mengalahkan salat wajib yang mungkin cuma 2 rakaat salat subuh. Oleh karena itu langsung ikut subuhnya, dan jika masih berkehendak untuk salat qobliyahnya model qadha tadi. Ya. Gimana? Udah jelas ya? Jadi setelahnya gitu Pak Ustadz maksudnya? Iya, setelahnya. Tetapi yang jadi pertimbangan, ketika di masjid ada orang-orang yang belum paham, nanti jadi ribut. Ini apaan ini, dokter kok gitu. Jadi itu yang perlu pertimbangan. Jangan sampai kita melakukan hal yang baik, tapi karena ada kondisi yang belum paham sehingga menjadi nggak baik, jadi ribut nanti. Ada hal-hal yang kita tahu tapi tidak perlu ditunjukkan ke orang sebelum orang tahu gitu. Berarti di rumah saja nggak apa-apa Ustadz ya, salat subuhnya ya? Iya. Ya. Bahkan karena yang lebih utama juga bahwa sholat sunnah itu lebih utamanya di rumah, kecuali yang terkait dengan tempat kayak sholat tahiyatul masjid, itu ada di masjid memang. Baik. Kalau ini Pak Ustadz, selama kita sedang pandemi ini kan kita di rumah aja ya Pak Ustadz ya, berarti kita sebenarnya bisa melakukan sholat sunat syuruk itu ya Pak Ustadz ya, selalu setiap saat ya, karena kan nggak bisa ke masjid gitu, maksudnya ada keterbatasan. Iya. Salat sunnah syuruk itu sebenarnya maaf di sini intinya ketika disebut syuruk itu sebenarnya sedang jadi diskusi. Sholat syuruk itu apa sih sebenarnya? Apakah dia sholat yang berdiri sendiri dengan nama syuruk, atau dia itu sholat duha di awal waktu? Sholat duha di awal waktu yang nanti terkait dengan setelah sholat subuh berlanjut sampai matahari terbit. Itu ada diskusinya panjang, agak panjang di sini. Intinya, kebanyakan ulama menyatakan sholat isyraq atau syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Itu disebut isyraq atau syuruk. Dan keutamaan yang jadi kelebihan yang Ibu tanyakan tadi adalah ada hadis yang menyebutkan kalau seseorang sholat subuh, kemudian zikir di masjid itu sampai ketemu nanti
matahari terbit, dia sholat syuruk, istilahnya itu, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan haji yang mabrur. Itu ada hadisnya. Nah, kemudian para ulama menyatakan sholat syuruk ini adalah sholat duha di awal waktu. Mayoritas, saya sebut mayoritas karena ada sebagian yang menamakan syuruk itu ya sholat sendiri, mandiri, begitu. Sehingga itulah syuruk sebenarnya. Mayoritas ulama menyatakan dia duha di awal waktu. Adapun keutamaan duha di awal waktu yang nyambung dari subuh sampai ke duha tadi dan di masjid, itu ya karena kondisi kita pandemi, hal-hal yang terhalangi oleh kondisi yang mana sebenarnya kita akan lalu melaksanakannya jika tidak terhalangi, maka insya Allah argonya berjalan. Orang yang biasa sholat tahajud, karena sakit nggak bisa sholat tahajud, argonya jalan terus. Insya Allah begitu, Ibu. Baik. Jazakallah khair. Ya. Ustaz, mungkin terakhir Ustaz pertanyaannya, yang tadi 5 waktu yang diharamkan boleh minta tolong dikonversi ke jam waktu Indonesia, gimana kira-kira Ustaz? Tadi kan kalau sholat syuruk itu kalau nggak salah 1,5 jam kurang lebih setelah subuh ya Ustaz ya? Kurang lebih. Kalau konversi jam kadang-kadang kita ngikutin ini Bu, data yang di Google atau yang di jam itu. Karena memang kadang agak ada beda-beda dikit setiap tempat itu mungkin ya. Jadi saya sendiri ngikuti itu biasanya kalau di masjid ngikuti yang ada jam itu. Asalkan jam itu memang yang jadi catatan, kata syuruk di tempat masjid itu merujuk kemana? Karena salat syuruk yang ditanyakan tadi adalah harus sudah matahari terbit. Jadi jangan laksanakan salat syuruk yang diharapkan dapat pahala lebih tadi, matahari belum terbit. Jadi ketika matahari sudah terpisah dari cakrawala, umpamanya ini garis cakrawala, ufuk, ini sudah pisah, ini baru sudah boleh salat syuruk. Gitu. Karena memang kalau dulu itu kan acuannya ke alam. Kalau sekarang bisa melihat ke jam atau ke Google, biasanya kita cari terbit jam berapa untuk wilayah sini, wilayah sana. Cari di Google, terbit matahari jam berapa, begitu biasanya. Berarti Ustadz setelah terbit matahari ya Ustadz ya, baru syuruk ya? Salat syuruk itu matahari sudah terbit. Oke Ustadz, kalau yang tadi yang 4 waktu yang diharamkan lagi Ustadz, yang lainnya tadi? Baik, jadi waktu yang perlu diperhatikan dalam waktu salat itu ada, ini saya bukakan slide-nya biar mudahnya. Sepertinya waktu itu saya pernah buat tabelnya, ada nggak ya, lupa. Pernah saya buat tabel tapi lupa di sebelah mana. Intinya setelah salat subuh sampai matahari terbit. Setelah subuh, salat subuh sampai matahari betul terbit, dan saat proses matahari terbit itu. Jadi dua waktu ini nyambung. Setelah salat subuh, sebelum matahari terbit, sampai proses terbit. Proses terbit itu umpamanya ini anggap garis cakrawala ketika matahari baru muncul. Matahari baru muncul sedikit, umpamanya matahari muncul di ufuk gini, baru muncul, ini baru proses, ini tidak boleh sampai dia udah terpisah dari garis cakrawala. Untuk melihat garis cakrawala memang kadang kita perlu tempat yang luas, boleh di gurun atau di pantai. Nah, karena kesulitan kondisi, karena kita sekitar kita rumah dan bangunan, sehingga untuk melihat garis cakrawala saya biasanya mengandalkan ke informasi di website biasanya. Karena untuk melihat sendiri sulit. Jadi ini. Jadi ketika setelah salat subuh sampai ini terpisah. Baik, itu. Kemudian ini udah 2. Yang ketiga, pas matahari berada di atas kepala. Caranya bagaimana? Ibu berdiri aja di bawah matahari atau menaruh sesuatu, ketika bayangan tepat di bawahnya, umpamanya pas matahari pas di bawahnya, berarti itu tepat di atas kita, itu saat nggak boleh. Dan
Perlu diketahui matahari kan biasanya geser, setiap tahun itu kan punya geseran pergerakan ke arah selatan Khatulistiwa dan ke utara Khatulistiwa. Kalau sedang geser gitu berarti ketika bayangan itu lurus ke arah selatan atau lurus ke arah utara, tergantung posisi matahari. Di musim hujan ini biasanya di selatan Khatulistiwa. Berarti kalau bayang lurus ke utara, ke arah utara berarti ini masih lurus di tengah cakrawala matahari langit, ini yang nggak boleh. Ini 2, 3, berarti 1, 2, 3. Yang keempat, setelah sholat asar. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari dan juga proses tenggelam. Nah, itu sudah 5. Jadi ketika matahari sudah mulai masuk ke ufuk sampai hilang. Kalau sudah hilang full berarti sudah masuk maghrib. Kalau belum full ini proses yang dilarang untuk sholat. Oke. Nah, di dalam menanggapi waktu-waktu terlarang ini memang para ulama berbeda, ada perbedaan pendapat. Kita merujuk kepada pendapat yang banyak digunakan di mazhab masyarakat kita, mazhab Imam Syafi'i. 5 kesempatan ini yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak di dalam mazhab Syafi'i. Sunnah mutlak itu sunnah yang memang bebas, nggak terkait dengan rawatib, nggak terkait dengan tahiyatul masjid, nggak terkait yang lain-lain. Kalau ada sholat sunnah ini ada sebab di mazhab Syafi'i diizinkan. Tetapi secara pribadi kalau saya lebih cenderung menghindarlah karena bagian wilayah yang diperselisihkan semacam ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Ustadz boleh langsung ditutup aja Ustadz. Baik. Terima kasih. Baik. Demikian perjalanan belajar kita secara bersama-sama. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah ridhoi. Allah jadikan wasilah membuka kebaikan yang Allah sembunyikan dari kita, baik kebaikan dunia maupun akhirat kita. Allah berkahi dengan wasilah proses belajar talabul ilmi kita, dan Allah jadikan proses talabul ini adalah mempermudah kita jalan masuk surga. Dan mari pada kesempatan malam hari ini kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan dan dikabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana. Allahumma afi mubtalana, Allahumma afi mubtalana, Allahumma afi mubtalana. Allahumma ansurna ala man zalamana, Allahumma ansurna ala man zalamana, Allahumma ansurna ala man zalamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian dari saya dan untuk penutup kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum.